Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pagi ini kalian masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih terus bisa semangat dan mengikuti pembelajaran melalui pembelajaran daring, yaitu pembelajaran dari rumah. Oke, baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pagi ini masih dengan pembahasan yang sama, yaitu tema 1, akan tetapi sudah berlanjut ke subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 akan Ustazah bahas beberapa materi pokok. Yang pertama adalah teks lisan. Teks lisan merupakan teks yang dibacakan. Teks ini sama dengan teks biasa, yaitu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dapat kalian temukan dengan cara menyimak atau mendengarkan teks yang dibacakan oleh guru kalian. Jadi, ketika guru membacakan sebuah cerita atau teks, maka anak-anakku semua harus menyimak dan mendengarkan cerita tersebut dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, sehingga nantinya bisa mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap cerita. Baiklah anak-anakku, pada materi selanjutnya, apa ya salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam keseharian kalian atau yang tidak bisa ditinggalkan dalam keseharian setiap manusia? Yaitu sangat jelas sekali, makanan dan minuman. Pada materi selanjutnya pada PB2, yaitu tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia di sini kaya akan keragaman budaya. Salah satu keragaman itu adalah makanan tradisional. Berikut Ustazah tampilkan beberapa contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama di paling kiri yaitu ada nasi timbel. Nasi timbel ini berasal dari Jawa Barat atau makanan khas Jawa Barat. Yang di tengah itu adalah sate ayam Madura. Maka itu tentu atau sudah jelas bahwa makanan tersebut merupakan makanan tradisional orang Madura. Selanjutnya yang terakhir yaitu gambar ketiga pada pojok kanan atas adalah lontong sayur. Itu merupakan makanan tradisional orang Jakarta. Dari setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional yang berbeda dengan ciri khas juga yang berbeda. Baik, Ustazah lanjutkan pada materi pokok yang ketiga atau yang terakhir pada pembelajaran 1, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Di sini pada kotak yang merah ada info sains tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi itu terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang tersebut dipantulkan oleh bidang pantul, sehingga menghasilkan bunyi yang terdengar oleh telinga kita atau indera pendengar kita. Selanjutnya, kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi itu tergantung pada keras lunaknya permukaan benda. Akan tetapi, perlu kalian ketahui bahwa tidak semua bunyi yang mengenai bidang pantul akan dipantulkan sehingga terdengar bunyi oleh indera pendengar kita. Akan tetapi, ada sebagian bunyi yang tidak dapat dipantulkan, melainkan diserap. Itu yang dinamakan penyerapan bunyi. Pada slide selanjutnya akan Ustazah sampaikan
ciri-ciri atau contoh benda yang dapat menyerap dan memantulkan bunyi. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan bahwa pada slide ini akan dijelaskan atau diberikan contoh benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Jadi, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi yaitu kaca, dinding, dan semua benda yang berjenis logam. Contohnya adalah seng pada gambar ketiga itu. Jadi, jika benda mengenai beberapa benda yang sudah Ustazah sebutkan, itu akan dipantulkan. Bunyi itu akan dipantulkan sehingga melalui gelombang itu akan terdengar suara oleh indera pendengar kita atau telinga kita. Berikutnya adalah bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Jadi ketika mengenai benda yang lunak, maka bunyi itu tidak dapat dipantulkan sehingga tidak terdengar jelas oleh telinga kita atau indera pendengar kita. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi yaitu busa pada gambar pertama yang warna hijau itu, yang kedua spons atau yang biasa kita gunakan untuk mencuci bisa. Nah, wool atau kain wool itu termasuk benda lunak yang dapat menyerap bunyi. Baiklah anak-anakku semua, dari materi pokok yang sudah Ustazah jelaskan tadi, maka dapat Ustazah simpulkan bahwa untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan harus menyimak atau mendengarkan teks yang dibacakan guru dengan sungguh-sungguh, sehingga kalian bisa dengan mudah menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang kedua, setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional dan hal tersebut menjadi ciri khas dari daerah itu. Yang terakhir yaitu tidak semua bunyi dapat dipantulkan, akan tetapi ada sebagian bunyi yang diserap, yaitu tadi oleh benda yang lunak. Baiklah, ini tugas yang harus kalian kerjakan, ada dua. Yang pertama 3.2 gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang kedua tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tugas yang kedua itu ada di buku pena halaman 55 nomor 1 saja, karena di sana ada 2 nomor. Kalian kerjakan yang nomor 1 saja langsung di buku pena. Oke, yang pertama, kalian dengarkan teks yang dibacakan oleh guru, kemudian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Oke, dengarkan ini teks yang Ustazah bacakan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Silahkan dikerjakan untuk nomor 1, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Baiklah anak-anakku, selamat pagi semua. Sampai di sini penjelasan dan tugas yang Ustazah sampaikan pada pembelajaran tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran 1. Semoga apa yang Ustazah jelaskan itu bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan semoga hal itu juga bermanfaat untuk kalian. Selamat mengerjakan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.